wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan masih sangat semangat ya buat apa? Buat apa hari ini? Oke, Mas Jaka boleh ditolong apa? Berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai membaca pada hari ini, marilah kita berdoa dan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak apa hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Jihad. Jihad. Oke, kenapa kira-kira? Mungkin telat Bapak. Terlambat. Oke, siap. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang tegangan dan juga arus. Nah, kira-kira masih ingat nggak sumber tegangan itu dari apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Power supply Pak. Power supply. Ada lagi? Baterai, inverter. Ada lagi? Stop kontak. Adaptor. Adaptor. Oke, berarti masih ingat ya apa aja sumber tegangan? Dari berbagai sumber itu kira-kira tegangan itu menghasilkan apa sih anak-anak? Kuat arus. Kuat arus itu punya arah nggak? Punya. Arahnya dari mana ke mana? Positif dan negatif. Oke. Nah, anak-anak selanjutnya Bapak akan memberikan contoh nih. Dari simulasi ini ada dua senter. Apa perbedaan antara dua senter ini? Baterainya. Jumlah baterainya. Kenapa? Baterai yang pertama kenapa? Satu. Baterai kedua? Tiga. Ini kelihatan nggak? Apa? Voltasenya berapa? Tegangannya? Berapa Mas Gunawan? 4,5 volt. 4,5 volt. Nah, anak-anak kira-kira apa sih yang membedakan antara dua senter ini? Yang 3 baterai dan 1 baterai? Intensitasnya. Kenapa Mas Hafil? Karena voltasenya lebih gede yang 3 baterai, jadi intensitasnya pasti bakal lebih terang. Pinter, bagus. Kita buktikan ya apakah benar. Untuk yang satu baterai, intensitasnya sangat kecil kan kelihatan. Kalau yang 3 baterai, intensitasnya sangat besar. Nah, ternyata rekan-rekan, sumber tegangan itu mempengaruhi intensitas dari lampu itu sendiri. Mengapa hal itu dapat terjadi akan kita pelajari selanjutnya. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat mengetahui pengaruh sumber tegangan dengan nilai arus listrik pada senter melalui intensitas cahaya. Yang kedua, melalui simulasi HTML rangkaian seri, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan tegangan dengan arus listrik. Dan yang ketiga, melalui percobaan, nanti kalian akan dapat menyusun solusi permasalahan kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar itu kan ada rangkaian ya. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana arah arus listriknya dari gambar itu? Arahnya kemana? Dari atas. Ke atas, terus ke kanan, terus ke bawah, terus kiri, atas lagi. Anak-anak di sini kan Bapak sudah setting. Kalau resistornya itu sebesar 5 ohm, kira-kira arus listriknya akan berdampak seperti apa yang dikeluarkan oleh sumber tegangan itu? Mari kita coba bersama-sama ya. Untuk yang 0 volt, apakah ada arus yang mengalir? Tidak. Oke, kita buktikan benar. Untuk yang 1 volt, kira-kira ada arus mengalir? Ada. Yaitu sebesar 0,2. Untuk yang 3 volt? Ada. 0,6. Oke. Yang 5 volt? 1. Yang 10 volt? 2. Dari percobaan tadi nih, kalian dapat menyimpulkan apa? Ada yang tahu? Boleh? Kalau resistornya nilainya itu tetap, semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar juga arus yang mengalir. Pintar Mas Fajar. Anak-anak, sekarang Bapak akan membagi 3 kelompok yang mana masing-masing kelompok itu mendapatkan resistor yang berbeda-beda. Kelompok depan adalah kelompok 1 yang mendapatkan resistor 10 ohm, kelompok 2 adalah 15 ohm dan kelompok 3 adalah 20 ohm. Saya akan bagikan ke rekan videonya, silakan. Oke, sekarang silakan dijawab. Tadi dapat berapa ohm? Untuk yang 0
itu 0. Dapat berapa ohm tadi? 10. 10 ohm, 10 ohm. Masing-masing kelompok bisa langsung diuji cobakan ya. Ini dapat berapa ohm tadi? 10 ohm. Oke. Silakan diuji coba. Dicatat, Pak. Sama diperhatikan ya arus listriknya gimana kecepatannya. Oke, udah dicatat. Kecepatannya gimana? Kecepatan arusnya lebih cepat apa lebih lambat? Untuk yang kelompok ketiga gimana, Mas? Arusnya nambah. Namun arusnya tidak sebesar seperti yang tadi, cuma ohmnya 5, yang sekarang ini 20, jadi arusnya yang paling besar itu 0,5. Jadi kalau resistornya tambah besar, arusnya makin kencang. Nah, itu akan Bapak jelaskan habis ini ya. Oke, anak-anak, berarti semua udah dapat datanya kan ya? Sudah. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah. Oh boleh. Terima kasih. Mas, tolong Mas. Ya. Untuk yang ini. Tadi kelompok 3 gimana penjelasannya? Kalau makin besar, Semakin besar resistornya itu berarti arus yang keluar itu semakin kecil. semakin kecil. Jadi kita dapat persamaan nih bahwa kuat arus itu sebanding dengan 1/R. Untuk yang kelompok 1 gimana? Tadi hasilnya semakin besar. Kalau semakin besar, arusnya besar. Berarti ada kesebandingan antara I dengan V. Nah, dari dua persamaan ini dapat persamaan baru bahwa I itu sama dengan V per R. Jadi kadang-kadang dari persamaan itu besarnya arus itu sebanding dengan tegangan, berbanding terbalik dengan resistor Mas Jaka, bukan tegangan ya. Dari yang sudah dipraktikumkan, disimulasikan barusan, ada yang dapat menyimpulkan apa kegiatan hari ini? Mas Gunawan boleh? Semakin besar resistornya, semakin kecil pula arusnya yang keluar. Berarti hubungannya apa? I sama dengan 1/R, berbanding. Pintar. Oke, ada kesimpulan lagi? Mungkin Mbak Ulan? Ini berbanding lurus ya. Oke, pintar. Untuk yang kelompok 1 gimana kesimpulannya? Dari kedua persamaan didapatkan rumus atau persamaan I sama dengan V per R. Oke, pintar. Berarti anak-anak sudah memahami mengenai hukum Ohm sekali ini ya. Hukum Ohm adalah besarnya kuat arus sebanding dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan resistor. Dari kegiatan hari ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, jangan lupa ya, nanti dikerjakan tugasnya halaman 207 3.1 itu ada latihan soal, silakan dikerjakan. Oke, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan hari ini dan dapat mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Oke, Mas Eka boleh tolong dipimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk teman-teman dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatian hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.